Kalau ada yang dua begini bersaing ingin menjulang ke atas, jadi salah satunya harus sekarang nampak kelihatannya sudah ya sedikit serasi gitu jarak-jarak cabangnya. Cuman yang sebelah sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanah subur, petani makmur, petani cerdas, petani sukses. Selamat beraktivitas apapun pekerjaan Anda, mudah-mudahan sukses semuanya. Kali ini cuacanya segar, cerah. Kita ingin melakukan kegiatan memotong cabang durian yang sudah besar. Ceritanya mau diganti dengan tentu durian yang lebih unggul, lebih mantap, lebih enak. Kenapa terlambat? Ya dulu ceritanya durian ini kita sambung karena masih berstatus sangat berkualitas waktu itu, udah puluhan tahun yang lalu. Jadi setelah dia berbuah, ternyata durian tersebut kalah saing ya, dari segi rasa, harga, pokoknya kalah gitu. Jadi akhirnya sekarang mau tidak mau kita harus ganti dengan tentu nanti durian yang statusnya sudah jelas, sudah diakui dunia, misalnya musangking, super tembaga dan lain-lain. Bagaimana prosesnya? Mari ikuti kegiatan ini sampai tuntas. Seperti apa pohon yang mau kita potong. Oke ya sahabat tani semuanya, ini dia pohon durian yang dimaksud tadi. Di dalam satu pohon ini yang di bawah ini, yang cabang kecil-kecil ini kita sudah sambung dengan musangking. Alhamdulillah dua-duanya berhasil. Nah kemudian yang nyayap ke samping kiri kanan segitiga cabang besar-besar ini, jenisnya adalah durian lokal yang dulu dikatakan unggul itu. Memang ya waktu itu semua orang ingin memiliki jenis durian ini. Tetapi begitu datang pesaing, boleh dikatakan durian-durian premium lainnya, kita merasa ini kayaknya tidak mungkin akan bisa bersaing. Jadi lebih baik kita potong saja. Kemudian tujuannya adalah satu, supaya durian yang di atas, yang tegak itu di atas cabang yang mau kita potong ini sudah kita sambung dengan jenis oci. Ini usianya hampir 4 tahun, mau memasuki usia 4 tahun. Yang kedua maksudnya supaya ocinya cepat besar karena tidak banyak berbagi nutrisi dengan cenggek yang kita anggap kurang berkualitas tadi. Kemudian sekaligus kegiatan selingannya di atas, kita akan lakukan pruning, pemangkasan cabang durian oci di atas. Itu kelihatan masih boleh dibilang kerukut ya, masih seperti benang kusut. Jadi mana cabang produksinya yang nanti akan kita siapkan sebagai cabang yang terus-terusan berbuah, mana yang hanya statusnya sebagai pengganggu saja. Jadi kita tata di atas nanti supaya ruang geraknya itu stabil. Ketika kita memanjat juga kita tidak jadi kewalahan, mana cabang produksi dan mana cabang yang cacing dan lain sebagainya. Oke sahabat tadi semuanya, ini kita balik kegiatannya. Tadi awalnya mau potong yang besar-besar, tapi nanti berikutnya kita
tidak sabar melihat ini cabang durian yang masih ribet ini ya, tidak jelas jarak-jaraknya, ada yang tumpang tindih seperti ini, padahal ini ada, jadi yang ini kita potong. Kemudian ini tumpang tindih sama ini, nanti ya ini juga yang kecil-kecil di tengah, di antara yang besar ini juga harus kita potong, nah, supaya maksimal di sini. Nanti kita harapkan yang berbuah ini nanti ini. Nah, kita mulai dari sebelah sini karena tumpang tindih sama ini. Nah, kita potong. Nah, ini kita pelihara karena kesananya itu dia bisa leluasa. Nah, terus berikutnya ini kita pelihara karena dia cilang, tidak tumpang tindih. Nah, kalau yang ini kita potong karena nanti ketika ini berbuah misalnya, jadi mengganggu proses kegiatan di sini pas saat menggantung buahnya dan lain sebagainya. Ini membuat situasi yang rumit jadinya, nanti lebih baik kita potong saja. Nah, sekarang sudah kelihatan ini nanti akan membesar. Ini juga menjadi kokoh karena separuhnya kita buang. Kemudian yang ini juga karena ada ini juga. Nah, ini yang ini antara bisa dibiarkan, bisa juga tidak, tetapi kalau saya lebih baik ini dipotong saja karena ini akan menghalangi ruang gerak kita nanti ketika memanjat di sini. Nah, kita potong. Ini jenis durian Oci yang usianya hampir 4 tahun. Kalau ada yang dua begini bersaing ingin menjulang ke atas, jadi salah satunya harus korbankan. Artinya bukan korban total, bisa korban total boleh, atau disisakan separuh, misalnya sampai sini. Supaya nanti ketika dia dua-duanya udah besar, maka terjadi beban yang dua-duanya memiliki beban berat, sehingga bisa jadi kalau ada angin kencang berbuat lebat, bisa jadi salah satu atau dua-duanya pecah oleh yang jatuh. Jadi lebih baik dari awal kita program supaya yang kita biarkan tuh adalah salah satunya. Nah, misalnya ini, jadi kita potong supaya tidak terlalu tinggi, supaya cabang-cabang ke samping ini menjadi lebih cepat kokohnya. Oke, sahabat tani semuanya, ini sudah sampai di sini dulu prosesnya. Jadi sekarang nampak kelihatannya sudah ya sedikit serasi gitu jarak-jarak cabangnya. Cuman yang sebelah sini tidak ada atau kosong begitu di sini. Kenapa? Karena biasanya musim kemarau itu dulu angin terlalu kencang dari sana, jadi ini menghantam, jadi tidak kuat cabang-cabangnya ini, digoncang terus, akhirnya tidak bisa bertahan. Nah, sedangkan yang sebelah sini karena tiupan tidak terlalu kencang, istilahnya itu menabrak, dia posisinya membelakangi arah angin, makanya rata-rata sebelah sininya itu normal. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan yang di bawah ini, yang memang sasaran utama kita yang di bawah ini. Ini cabang yang memang rencananya mau kita potong. Caranya adalah dengan ya tentu dipotong sedikit-sedikit supaya tidak menimpa tanaman lain di bawahnya. Seperti itu ada kopi arabica,
Kalau dipotong sekaligus nanti sasarannya sangat melebar gitu. Jadi dipotong sedikit demi sedikit, mulai dari posisi di bawah dulu kita gorok, kemudian setelah separuhnya putus baru kita potong dari posisi atas. Nah, supaya ini terputus dengan normal, tidak pecah, karena harapannya adalah supaya cabang ini tetap hidup. Nah, karena kemungkinan nanti kita bisa sambung lagi dengan durian yang lain, atau tunasnya kita rakit ke ini cabang utama Oci ini. Jadi sekarang ini satu cabang ini sudah selesai. Sekarang kita oper ke sini, kita potong dari bawah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kegiatan kali ini sudah tuntas, selesai. Jadi saya pikir kita harus berani mengambil keputusan, lebih cepat lebih baik. Kemudian yang ini daun-daun, cabang-cabang ranting yang banyak ini kita biarkan saja posisinya di sini. Harapannya adalah sebagai organik, sebagai humus yang nantinya sebagai menu bagi pohon durian ini, supaya subur. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mungkin menjadi inspirasi bagi petani lainnya. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.